Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Firman. Saya ada perwakilan dari kelompok 4 bersama teman saya Marvin Luki. Jadi pada malam ini kami akan melakukan presentasi laporan hasil proyek UAS kami. Slide 1 akan dibaca oleh Marvin. Yang pertama adalah latar belakang. Pengembangan SIPSIS didasari oleh kondisi di lapangan, di mana banyaknya perusahaan tracking masih melakukan pencatatan operasional secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan data order, invoice, gaji driver, dan pengeluaran kendaraan tersebar di berbagai tempat. Akibatnya, perusahaan sulit memantau kondisi keuangan dan operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis database yang terstruktur dan terintegrasi. Kemudian ada tujuan proyek. Tujuan utama kami adalah menerapkan konsep basis data relasional dalam studi kasus nyata. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan trigger dan event database sebagai bentuk otomatisasi proses seperti pencatatan jurnal dan depresiasi aset kendaraan. Dengan data yang terintegrasi, sistem diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan akurat. Kemudian adanya fitur utama sistem kami ada 4. Yang pertama ada order dan invoice, yang kedua ada akun receivable, yang ketiga ada payroll dan expense, yang keempat ada depresiasi aset. Kemudian ada arsitektur sistem. Yang pertama adalah Laravel and MySQL, yang kedua adalah relational database, yang ketiga ada trigger dan event. Kemudian ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan sistem berdasarkan proses business tracking. Selanjutnya dilakukan perancangan database dan alur sistem. Setelah itu, sistem diimplementasikan menggunakan Laravel dan MySQL. Tahap terakhir adalah pengujian sistem dengan menggunakan data simulasi untuk memastikan semua fitur berjalan dengan sesuai perancangan. Kemudian akan dijelaskan oleh Firman. Oke, jadi saya akan melakukan demo bagaimana aplikasi ini, website ini bekerja. Jadi ini adalah dashboard website profile dari perusahaan kami. Bisa dilihat teman-temannya. Jadi jika admin ingin menggunakan sistem ya, admin itu harus melakukan login terlebih dahulu. Karena kita melakukan login terlebih dahulu ya. Min 1. Oke, kita telah melakukan login ya. Jadi dalam sistem loginnya ini nanti owner itu bisa men-tracking siapa saja yang melakukan loginnya melalui microservice di activity log. Jadi kita bisa execute ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa nampak user ID 2 melakukan login melalui via Laravel pada tanggal berapa dan pukul berapa. Oke, kita lanjut ke sistemnya. Ini adalah dashboard ya. Kita di sini berisi order yang sedang diproses, order yang sudah dilakukan, pendapatan bulan ini, dan laba bersihnya. Ini adalah grafik-grafik dari performa bisnisnya ya, Oke. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sistemnya bekerja. Jadi pertama itu kita
jika ada customer datang, kita tuh bisa menambahkan customer terlebih dahulu. Kita menambahkan data-data seperti namanya, contohnya namanya adalah James. Kemudian kita bikin emailnya james@example.com. Nomor HP-nya dan dari mana dia PT-nya, dan kita bisa isi alamatnya. Tapi untuk ini saya kosongkan saja. Kemudian kita create customer dan kita akan melihat nama James di sini. Kemudian setelah kita menambahkan customer kita akan melakukan orderan. Jadi kita akan ke orders. Di sini kita akan menambahkan orderan. Kita bisa select tanggalnya, tanggal hari ini tanggal 27 ya. Kemudian kita select customer ya tadi James. Dan James ini akan melakukan pemilihan servis dia ingin menggunakan servis apa. Misalnya akan menggunakan servis Fuso. Dan kita pilih driver yang akan melakukan pengantaran barang milik James ini. Contohnya adalah Edi Prabowo yang menggunakan pengantaran. Lalu dia akan memilih lokasinya. Ya, pertama itu kita contoh Bandung lah. Dengan delivery location-nya Jakarta. Untuk kilometer kita masih melakukan input manual, tapi ke depannya kita akan kembangkan menjadi real time ya. Jadi kita masukkan pickup location dan kita taruh di delivery location, dia real time bakal ngisi. Contohnya kilometernya kita bikin 100 saja, 140 lah. Nah, di sini kita akan melihat estimasinya berapa price per kilometer, berapa total estimasi biayanya. Ini kita makan save order. Oke, ini orderannya ya, James. Ini statusnya sedang on proses dan actionnya ada action markdown. Action markdown ini akan kita tekan ketika orderannya sudah dilakukan atau barangnya sudah sampai di tempat. Kita melakukan markdown, kita mengupload bukti pengantaran. Ini kita pakai gambar contoh aja ya. Dan kita upload. Oke, kita akan bisa lihat, kita nanti bisa lihat sendiri juga bukti pengantarannya. Nah, ketika ini sudah di status dan maka di invoice-nya akan auto create invoice-nya sendiri. Nah, kita sini menekan trigger. Trigger di sini. Jadi ketika statusnya jadi done, dia otomatis akan bikin invoice sendiri sesuai dengan data-datanya. Oke, kemudian di invoice ini ada statusnya draft, artinya kita belum mengakui ini sebagai pendapatan kita. Ketika kita post, oke, kita akan sudah mengakui ini sebagai pendapatan karena kita melakukan sistem akuntansi accrual. Jadi ketika piutang kita akui sebagai pendapatan. Status post kemudian kita status mark as paid ketika invoice-nya sudah dibayar oleh customer kita. Upload. Nah, ini adalah contoh jika kita upload. Nah, kita pakai gambar contohnya. Nah, ini bakal receipt-nya atau bukti pembayaran bisa transfer atau lainnya. Kemudian itu untuk sistemnya bekerja. Dan kita bisa melihat ini adalah tambahannya. Misal kita ingin menambahkan servis lain. Contoh servisnya antara menggunakan pickup deh. Kita isi sendiri. Ini ya, ini servis name-nya pickup. Pickup. Servisnya pengantaran menggunakan pickup. Kita isi default price-nya kita mau berapa per kilometer, kita misal 6.000 aja lah. Nanti otomatis
Nah, otomatis dia bakal bikin sendiri. Nanti ketika sudah masuk, nanti kita bisa pakai lagi nih. Kita bisa tambahkan. Misal ini kita kosongkan, nanti di servisnya kita bisa pakai nih servisnya pickup. Jadi bisa masuk rate-nya sendiri. Lalu setelah servis kita ke user. Nah, misal kita ingin menambahkan user, misal ada admin baru datang. Admin baru kita bernama John. Ya, John. Batu, entar. Namanya gini aja deh. Admin John. Emailnya adalah admin 3 at mailnya stempel.com. Maksudnya admin 3123. Nah, ketika kita melakukan create user, nah ini kita melakukan microservice ya untuk usernya, di mana datanya itu disimpan di sini di apa Microsoft SQL Server. Nah, ketika kita melakukan penambahan user, dia akan mengirimkan ke sini, di post ke sini, batu menggunakan ya post ini, post user buat namain user, lalu kita bisa lihat nanti usernya siapa aja. Execute. Nah, ini ada usernya. Nampak nih, ID 5, name admin John, admin 3 example.com. Lalu kita kembali ke itu ini ya, itu adalah untuk microservice. Jadi kita memiliki dua microservice. Yang pertama untuk user, di mana untuk memvalidasi usernya apakah email dan passwordnya sesuai, kemudian juga bisa nambah user. Dan satu lagi microservice yang untuk melihat aktivitas user login dan logout. Dan ini adalah driver. Kita di sini nanti bisa menambahkan driver ya teman-teman. Ini namanya, fontnya, license number, SIM-nya, salary-nya, dan alamat tinggalnya. Ini gak usah lah ya teman-teman. Waktu ini payroll, gaji eh, driver-driver kita. Jadi untuk sistem gaji ini kita melakukan base salary 4 juta ya. Kemudian ini adalah bonus mereka. Bonus mereka ini diambil dari total kilometer yang telah mereka lakukan selama 1 bulan ini. Kemudian kita kasih rate mereka per kilometer 3.000. Nah, inilah bonus mereka. Ini tadi saya sudah melakukan percobaan ya. Nah, ini adalah gaji-gaji dari driver yang belum dibayar. Nah, ketika kita sudah mark as paid, maka ini akan masuk ke dalam beban usaha kita. Kita bayar nih. Batu untuk truk. Ini truk kita bisa namain truk. Contohnya truknya Fuso 500, Fuso 300, 250. Plat numbernya BP55HZ, type-nya Fuso. Nah, ini kita bisa pilih. Jadi nanti masuk ke servis apa? Nah, ini Fuso nih. Kita masukkan buying price-nya. Kita misal beli di harga 700 juta. 3 paskan 3 3 oke. Dan tahun belinya 2025. Kita create. Nah, ini nanti kita nambah. Jadi di depresiasi bakal, semisal ini kan depresiasinya belum saya update nih ya, masih ada di Fuso 500. Semisal kita update, nah, nanti dia nambah nih depresiasi bulan ini ada Fuso 250 dengan BP 55HZ. Lalu maintenance, semisal bulan ini ada maintenance terhadap kendaraan kita, isi minyak kita masukkan berapa nominalnya, sebenarnya isi minyak 900.000. Dan
expense-nya, date-nya hari ini kita create expense. Ya, ini ketika masuk ke beban kita. Nah, jadi dari data-data yang sudah kita input nanti akan menjadikan sebuah laporan. Nah, ini satu lagi ya. Ini ada accounting. Jadi, misal kita ingin menyuntikkan modal atau kita ingin menarik modal, kita dapat melakukannya di sini. Kas keluar, kita narik modal, kas masuk, kita inputkan modal. Jadi, hasil inputannya itu bakal masuk ke laporan 4 ini. Pertama ada profit loss, ini dari pendapatan pengiriman, ini beban-beban ya, ada beban gaji, penyusuan truk, dan maintenance. Ini balance sheet, oh, balance sheet kita, berarti ini equity change, perubahan modal, atau ini cash flow kita selama sebulan, apa-apa aja yang kita ini ya. Nah, ini nanti di expense-nya bakal apa? Difilter gitu, dikategorikan apa-apa aja expense-nya bulan ini. Lalu dari laporan-laporan ini nanti kita bisa download PDF. Nih, ini PDF-nya jadi bisa kita cetak, bisa kita print, bisa kita mau print bisa. Kemudian ketika sudah siap, adminnya melakukan logout. Nah, udah logout, nanti nampak juga nih di ini activity log. Nah, nih nampak nih user ID, ini error ya. Melakukan logout user via Laravel. Oke, user ID. Jadi itu aja demo dari saya. Terima kasih. Kita kembali ke PPT. Oke, kemudian adanya hasil implementasi. Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa sistem SIPSIN yang dijelaskan oleh Firman dapat berjalan dengan baik di lingkungan lokal. Seluruh data operasionalnya tersimpan dalam satu database yang terintegrasi. Proses pencatatan transaksi keuangan berjalan otomatis dan sistem mampu menghasilkan laporan laba rugi berdasarkan data yang telah dimasukkan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil implementasi kami, dapat disimpulkan bahwa proyek SISIN ini memenuhi tujuan dari pembelajaran mata kuliah kami yaitu pemrograman basis data. Konsep basis data, relasional, trigger, dan event database telah diterapkan dengan baik dalam sebuah sistem nyata yang relevan dan kebutuhan industri, tracking, dan logistik. Sebagai pengembangan ke depannya, sistem SISIN dapat diakses secara publik agar dapat diakses secara luas. Selain itu, fitur-fitur tambahan seperti pelacakan armada dan integrasi pembayaran digital dapat dikembangkan. Aspek keamanan sistem dan manajemen backup data juga perlu ditingkatkan agar sistem lebih andal. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.